Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam ziarah atau nyanyian dari Salomo di Mazmur 127 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Wah, jadi bagaimana ya? Membangun rumah mesti mulainya dari Tuhan. Harus Tuhan yang membangun. Jadi bukan maksudnya Tuhan turun tangan membangun ya, namun jadi kita mulai segala sesuatu dengan doa dan mohon Tuhan yang memimpin. Orang yang berdoa sebelum melakukan yang lain-lain karena orang takut akan Tuhan dan orang mengerti siapa Tuhan itu. Kita menyerahkan diri ke dalam tangan pimpinannya. Nah, di sini memang membangun bukan membangun, kita membangun menyusun bata untuk membangun rumah buildingnya ya, tetapi membangun rumah tangga juga. Sia-sialah kalau kita membangun rumah tangga tidak dimulai dari Tuhan. Mengapa? Memang kalau kita memulai sesuatu yang benar seperti orang lomba, ya lomba lari itu harus startnya benar. Orang lomba berenang startnya harus benar. Jadi harus tepat begitu dikatakan dor langsung lompat ya kalau lari ya kalau berenang dia duluan itu mungkin dia bisa langsung mendahului orang lain. Nah begitu juga di dalam rumah tangga. Kalau orang yang mau membangun rumah tangga harus mulainya benar. Jadi mulainya dengan takut akan Tuhan, bergantung pada Tuhan, berdoa dulu. Sehingga minta pimpinan Tuhan. Karena lebih baik kita hidup dipimpin Tuhan daripada dengan pemikiran sendiri saja. Jadi kalau orang yang dipimpin Tuhan, dia berdoa dan dia mengikuti aturan-aturan yang ada di firman Tuhan. Mungkin mereka dengan sabar menjalani hubungan yang baik dan mereka berbincang-bincang bagaimana nanti pada waktu mereka membangun rumah tangga dan mereka menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan bahwa hubungan suami istri itu digambarkan seperti hubungan antara gereja dan Kristus ya, hubungan gereja dan Kristus. Jadi kalau istrinya tunduk pada suami itu seperti jemaat yang tunduk pada Kristus. Kalau suami mengasihi istri itu seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya, melindunginya, berkorban untuk dia ya, karena Kristus berkorban untuk jemaat, untuk kita semuanya. Jadi kalau kita mengerti itu, kita mengerti artinya kasih. Hai suami, kasihlah istrimu. Jadi mengerti kasihnya seperti apa. Bukan kasih sementara, bukan kasih yang hanya sebentar saja pada waktu masih pacaran. Semuanya itu diutamakan. Nanti kalau sudah menikah, sudah ada kesulitan dalam rumah tangga. Pada waktu sudah membesarkan anak, ada banyak soal ini dan itu mulai kasihnya tidak terlihat atau cintanya itu bisa luntur. Tapi kalau kasihnya di dalam Tuhan selalu kembali lagi, oh iya ya kan saya harus mengasihi. Mengasihi itu ya tidak pamrih. Jadi mengasihinya itu dalam segala keadaan. Jadi tetap ingat. Jadi diingat ya, apa yang kita perbuat kita lakukan seperti lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah itu di Kolose pasal 3 ayat 17. Dan sebaliknya segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu perbuat, ya kamu perkatakan, semua itu lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kalau dalam keluarga itu semuanya merasa ini kan untuk Tuhan, ya kepada suami istri atau kepada orang tua kepada anak, semuanya jadi merasa saya lakukan ini untuk Tuhan. Maka keluarganya dipimpin karena startnya itu sudah dengan Tuhan. Jadi semua dilakukan di dalam Tuhan sehingga dapatlah tercipta keluarga yang harmonis.
Ya, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang syakinah. Demikian saudara-saudara, marilah orang tua menasihati anak yang mau menikah, dan orang-orang yang mau menikah carilah nasihat kepada hamba Tuhan, kepada gembala sidang, supaya saudara dipimpin mulai dengan doa dan mencari nasihat, supaya dalam membentuk rumah tangga itu semua yang terbaik akan terjadi karena dimulai dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa supaya keluarga-keluarga semuanya menjadi harmonis dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dari firman-Mu kami mengerti bahwa membangun rumah juga harus dimulai dengan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami hidup sia-sia, karena tanpa Engkau kami semua mengikuti pikiran sendiri. Biarlah Tuhan berkati keluarga-keluarga ini supaya mereka memulai keluarganya, hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan supaya semua keluarga-keluarga ini dapat hidup harmonis dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. Tuhan memberkati, menyertai saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.